Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, saudara-saudariku. Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita, Ustadz Das'ad Latif, yang membahas tentang cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saudara-saudariku, mari kita simak bersama ceramah dari beliau. Ini dia. Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Dijelaskan dalam riwayat, ketika hari kebangkitan kelak, hari kiamat telah berlalu, seluruh makhluk binasa, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kau bangkitkan seluruh manusia. Kau cari makam Muhammad, kekasihku Muhammad. Kau bangkitkan Muhammad." Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya tanda untuk menemukan makam Rasulullah." Bayangkan, habis kiamat, porak-poranda dunia, berantakan dunia, lalu disuruh mencari, Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah mengeluarkan asap. Lalu jasad Rasulullah bangkit. Seperti kalau Bapak lihat sirkus, naik jasad Rasulullah terangkat, ya kurang-kurang seperti ini. Naik badan Rasulullah, lalu Rasulullah badannya demi Allah diriwayatkan tidak rusak, tidak dimakan ulat, tidak dihancurkan tanah, seperti badan Rasulullah ketika hidup. Bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya. Dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka, nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepada kalian." Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun 4 hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Hussein? Tidak. Tidak satu pun keluarga beliau yang dia cari. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku Jibril?" Kita yang dicarinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustadz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya, kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol
berjaya Islam di sana. Kerajaan Islam berjaya di Spanyol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam. Di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia ini. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho. Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita. Rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan, kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan. Ya, coba. Yang datang pengajian ini orang-orang tua kan? Usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita bawa mampu. Tapi ketika taklim seperti ini, kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat nih fakta. Suatu ketika saya senang, Pak, bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja. Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustadz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustadz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati, Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya, tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah, ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya, Pak. Ada di rumah sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada, Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu itu. Ayo. Mati gara-gara balapan. Mati gara-gara narkoba. Itu banyak, Pak, yang begitu. Maknanya jangan cemas soal perutnya anak, yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu, di mana kita ketemu di terminal? Ini nyamuk enggak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan,
cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak, cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, enggak, setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang bagus. Saudara-saudara sekalian, nih perhatikan anak kita. Nih lagi nih, saya ini kan banyak yang curhat Pak. Termasuk tadi malam ada lagi yang curhat anak-anak. Tapi tadi malam anak Jambi, bagus juga curhatnya. Ustadz, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya tidak tega lihat ibu saya kerja. Saya kena tipu, bapak saya kontraktor, kena tipu Ustadz. Saya sekolah tapi saya tidak yakin bisa dapat kerja yang baik. Nah ini baik, ini curhatnya yang begini. Masih baik curhatnya yang begini. Tapi yang curhat lagi, apa yang curhat? Bilang gini, Ustadz, saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda, usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa dek? Boleh curhat Ustadz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustadz, kira-kira diampuni enggak dosa saya? Apa dosamu dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustaz. Wah, besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustaz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya. Saya jengkel, saya pukul juga. Dalam hatiku, benar juga ini sedikit. Lalu, ya cerita-cerita. Nanti saya kaget. Waktu saya gali-gali masa lalunya. Dia bilang apa? Ustaz, saya waktu kelas 3 SMP, kelas 1, kalau saya tidak salah dia bilang kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP saya berhubungan suami istri dengan sepupu sekali saya. Kelas 1 SMP kelas berapa ya? Kelas 1 SMP umur berapa itu Pak? 12 tahun kan? 12 tahun. Usia 12 tahun dia sudah berhubungan suami istri, berzina dengan sepupu satu kalinya, anak saudara bapaknya. Saya bilang, kau pacaran? Tidak, suka sama suka saja Ustaz. Berapa lama kau begitu? Apa jawabannya? Sampai kelas 1 SMA. Fakta. Ini bukan sinetron. Kalau sinetron kan biasa dibuat-buat. Kisah nyata. Apalagi yang membuat miris hati saya ketika dia bilang apa? Ustaz, selesai itu karena dia menikah, saya begitu lagi dengan pamanku. Saudaranya mamanya, laki-laki. Berarti ini anak biseks. Laki oke, perempuan jadi. Selesai dengan pamannya, dia begitu lagi dengan kakaknya yang pertama kali ditiduri, sepupu sekalinya. Auzubillah min dzalik. Ini fakta. Hati-hati Pak. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih, handphone, smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini, rusak anak bapak. Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang, jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dia didik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Iya, kau pergi, tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Nggak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh, tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman. Dia bilang, nggak usah kau kasih masuk dasat. Adiknya cerewet, lagi main nangis lagi adiknya. Apa tujuannya Pak?
menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak, toilet. Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu, orang tua dulu. Sekarang bagaimana Pak? Katanya modern. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu, masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran, begitu bapaknya meninggal, hanya perkara warisan mereka berpengadilan dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Masya Allah. Bapak kalau anak-anak mau pergi sekolah cium tangan enggak? Bapak kalau anaknya mau pergi sekolah cium tangan? Cium tangan? Enggak percaya saya Pak. Itu cium tangan, kalau saya jabat tangan sama ibu saya begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali, baru telapaknya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya Pak. Enggak, di sliding Pak. Begini saja caranya. Di kepalanya di sini. Sekali tangannya cowoknya tabek Kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu ndak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama ndak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya ndak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, Kak, jemput dong. Tunggu dek, 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua.